Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah bagi muslimin yang saya ambilkan dari penjabaran perkataan Syekhuna Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau yang menyatakan I'lam rahimakallah annahu yajibu ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah semoga Allah meridhoimu atau merahmatimu. Sesungguhnya wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Al-awwal, yang pertama adalah al-ilmu wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal dinul Islam, agamanya, bil adillah, beserta dengan dalil-dalilnya masing-masing. Kemudian asaniyah, yang kedua, masih ingat matan ini? Apa yang wajib? Al-amalu bih, beramal dengannya, beramal dengan ilmu tersebut. Asalisa, yang ketiga, yang ketiga, wadakwatu ilaih, mendakwahkannya kepada orang lain. Dan yang keempat, as-sabru alal adzafihi, bersabar atas gangguan-gangguan yang muncul selama mendakwahkan ilmu tersebut. Dan kaidah-kaidah yang penting terkait dengan menuntut ilmu atau memiliki ilmu kita sudah membahas. Kita masuk ke bab kaidah dalam beramal, dan kemarin dari kaidah beramal kita sudah membahas 3 diantaranya. Yang pertama, bahwasanya amal yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal yang ikhlas dan ittiba'us sunnah. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa hukum asal amal ibadah adalah terlarang, haram, sedangkan hukum asal dari amal adat, kebiasaan adalah boleh, mubah. Nah, ini yang sering dinyatakan kaidah ini, al aslu fil ibadatil hadru wal aslu fil adatil ibahah. Jadi hukum asal dari perbuatan ibadah itu adalah terlarang, kecuali kita ketahui dalil yang memerintahkannya. Dan hukum asal dari perkara-perkara kebiasaan atau adat adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kemudian kaidah yang ketiga yang juga sudah kita bahas, bahwasanya amal itu merupakan bagian dari iman. Amal merupakan bagian dari iman. Nah, amal yang baik, amal yang soleh akan menambah keimanan. Jadi keimanan itu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wal yang kusubil ma'asi. Dia bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kita masuk ke kaidah yang keempat dari beramal, bahwa amal ibadah. Nah, ini masuk berarti sudah lebih khusus, kita bicara tentang amal ibadah. Kita tidak bicara tentang amal adat. Amal ibadah yang telah dikhususkan
alasan, ya, ilatnya, jenisnya, kaifiat atau tata caranya, jumlahnya atau tempatnya. Ada apa saja tadi? Ada 5 hal yang mencakup perkara amalan ibadah, ya. Ilat atau alasannya yang pertama. Yang kedua, jenis amalannya, ya, jenisnya. Kemudian tata caranya, kaifiatnya. Kemudian berkaitan dengan jumlah, hitungan, bilangan. Dan yang kelima, tempat jika dikhususkan. Maka tidak boleh diubah kecuali dengan dalil yang tegas atau sharih, ya, kecuali dengan dalil yang sharih. Sekali lagi, ini berlaku untuk amal ibadah yang sudah ditahkis atau dikhususkan, ya. Kaidah ini penting sekali karena nanti berkaitan dengan amalan-amalan tertentu yang dibuat-buat, ya. Jadi kalau suatu amalan ibadah itu sudah dikhususkan 5 hal ini, salah satu dari 5 hal ini, maka tidak boleh diganti. Kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh misalnya, ya, ilat atau alasan munculnya amal ibadah Ramadan, puasa di bulan Ramadan, ya, yakni adalah melihat hilal, ya, melihat hilal artinya pertanda masuk bulan Ramadan. Maka tidak boleh, ya, Nabi SAW melarang mendahuluinya, ya, berpuasa di hari-hari yang disebut dengan hari syak, ya. Nah, kemudian ini dari perkara ilat, ya, dari perkara ilat. Dari perkara jenis contohnya, ya, dari perkara jenis. Ketika disebutkan, ya, dari perkara jenis ini, ketika disebutkan bahwasanya yang digunakan untuk zakat itu adalah jenis-jenis dari makanan pokok, ya, makanan pokok. Dan ini dibangun berdasarkan kaidah, ya. Jadi memang tidak pernah Rasulullah SAW, ya, berzakat dengan beras, karena beras tidak masuk dari 4 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW dan digunakan untuk zakat fitri, ya, di masa sahabat. Tapi, ya, dari dalil yang lain menunjukkan, ya, bahwasanya yang dimaksud adalah makanan pokok. Maka mengalihkan jenisnya dari makanan pokok ini terlarang. Ya. Contohnya misalkan zakatnya saya bayarkan dengan pakaian saja, ya, karena kayaknya orang miskin itu butuh pakaian bagus lah, daripada makanan kayaknya udah banyak, saya kasih pakaian, maka tidak boleh, ya. Meskipun niatnya ikhlas. Kita tidak bicara tentang niat, kita bicara tentang kaifiat, bagaimana mengamalkan ibadahnya, ya. Nah, ini tentang jenis dan lain-lain, ya, dan lain-lain, ya. Semisal misalkan apabila telah ditentukan dam atau denda itu harus dibayarkan dalam bentuk seperti ini, maka tidak boleh diganti, ya. Kemudian contoh lain dari tata cara, kaifiat. Ini lebih mudah lagi untuk mencari contohnya. Misalnya orang sholat mengubah urutannya, ya, mengubah urutannya. Jadi yang harusnya itu ruku terlebih dahulu baru sujud, ini sujud dulu. Dari berdiri dia sujud, kemudian bangkit lagi baru ruku. Nah, ini tidak sesuai kaifiatnya dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Maka haram, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perkara jumlah, ya, kalau kita nyebut zakat lagi kayaknya tadi sudah, ya, yang lain. Jumlah ini berkaitan dengan misalnya sholat juga sudah. Apa nih yang berkaitan dengan jumlah? Beri contoh. Apa? Tawaf misalnya, ya, tawaf. Ada orang yang tawaf, ya, misalnya capek dia, saya tawafnya 3 kali saja lah. Ya, ntar yang masa ya Allah Subhanahu Wa Taala menyia-nyiakan itu, ya. Nah, apabila tawaf ini sudah ditentukan jumlahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh dikurangi. Adapun menambahi, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, para ulama berbeda pendapat, ya.
Artinya tawaf itu yang tambahan itu dinilai sebagai apa? Tapi menguranginya maka tidak sah. Ya, tidak sah. Sepakat para ulama. Bahkan orang yang tidak mampu untuk tawaf sendiri, ya, maka hendaknya dia dibantu oleh yang lain, jamaah yang lain atau yang mampu. Nah, tempat tawaf sudah nih. Tadi kalau haji enaknya tempat. Kenapa? Karena haji itu dikhususkan. Maka jika ada jamaah apapun dengan keikhlasan seperti apapun, dia berhaji selain di Baitul Haram, selain di Mekah, ya, di Masjidil Haram, maka tidak akan sah. Mau di Karbala, ya, atau di Bollywood, apalagi Hollywood, Texas, Kansas dan lain-lain, ya. Meskipun tempat itu dibikin semirip mungkin kondisinya seperti Masjidil Haram, maka tidak sah. Nah, kenapa? Karena tempatnya sudah ditentukan. Ya, sekali lagi yang dikhususkan. Adapun untuk perkara-perkara yang tidak dikhususkan, maka tidak masalah. Contohnya menyembelih, ya, menyembelih binatang sembelihan Idul Adha. Tidak ada tempat pengkhususan di situ. Ya, maka dilakukan dimanapun asalkan di tempat yang di situ diperbolehkan, maka nggak masalah. Ya, tidak harus menentukan oh ini tempatnya di sana, kalau nggak di sana nggak sah. Nah, justru pengkhususan ini yang menjadikan, ya, pertama memperberat, yang kedua akan menjadikan kesulitan dan kesesatan bagi kaum muslimin sendiri. Jadi jangan mengkhususkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah luaskan. Ya, termasuk dalam kaidah ini, ya, hanya bisa diubah dengan dalil sharih. Yang umum maka biarkan umum, ya. Sedangkan yang sudah khusus maka tidak boleh dijadikan umum kecuali dengan dalil yang sharih. Sharih itu tegas, jelas, gamblang, ya, tidak majasi. Nah, dalilnya banyak, ya, sebenarnya. Salah satunya kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 77. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu awa adallu." Qul, katakan, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu, janganlah kalian itu berlebih-lebihan fi dinikum, dalam agama kalian, ya, melampaui batas dalam menjalankan agama kalian, ya, ghairal haq, ya, yang itu tidak dibenarkan, ya, bukan berasal dari al-haq, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'u ahwa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Perhatikan, ketika berlebihan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mengikuti hawa nafsu, ya. Nah, maka berlebihan itu menunjukkan sesuatu yang tercela. Ya. Kenapa? Karena innan nafsa la amaratun bisu. Ya. Karena yang namanya hawa nafsu itu senantiasa membisikkan, mengarahkan, mengajak kepada kejelekan. Meskipun niatnya awalnya ikhlas. Dia ingin nambahi sholat zuhur 5 rakaat, subuh nggak puas 2 rakaat, ya, selesai salam dia berdiri sholat lagi untuk nambahi biar pahalanya 2 kali lipat, katanya. Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai tattabi'u ahwa, ya. Dan ahwa, hawa nafsu ini milik siapa? Milik kaumin, ya, yakni kaum sebagian orang qad dhallu, yang mereka itu telah sesat di masa lampau, min qabl, ya, di masa sebelumnya mereka sudah sesat, wa adallu, dan mereka menyesatkan orang lain. Nah, maka di situ bertumpuklah larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di mana menambah-nambahi syariat, ya, atau mengubah syariat yang sudah dikhususkan, maka itu termasuk kesesatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Dan banyak larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, untuk tidak bersikap ghulu. Ya, ghulu itu berlebih-lebihan, ya. Nah, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis misalnya, ya, riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan lain-lain, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wa iyyakum wal ghuluwa fitin. Berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian itu gulu dalam perkara agama, berlebih-lebihan dalam perkara agama.
Fa innama halaka man kana qablakum, karena sungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian itu, ya, bil ghuluwi fiddin, adalah dalam perkara yang hulu, berlebih-lebihan dalam perkara agama. Jadi yang menyebabkan umat-umat terdahulu itu binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ternyata bukan sikap meremehkan. Meskipun ini, ya, ini tidak menafikan secara khusus ada orang-orang yang meremehkan agama. Tapi ketika Kanjeng Nabi SAW memperingatkan kita tentang perkara gulu yang menyebabkan binasanya orang-orang terdahulu, menunjukkan penyebab binasa orang terdahulu itu bukan karena meremehkan agama, tapi karena berlebih-lebihan justru. Ya. Dia mengubah, dengan berlebih-lebihan itu dia mengubah yang khusus dibuat jadi umum, yang umum dikhususkan. Ya. Yang umum dikhususkan itu contohnya semisal apa yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan Syiah. Ya. Mereka sholat merasa atau meyakini bahwasanya sholat di tanah Karbala itu lebih utama, sehingga mereka kemana-mana bawa tanah atau batu itu yang berasal dari Karbala itu untuk sujud. Nah, ini mengkhususkan sesuatu yang umum, ya, maka menjadi susah ajaran agama yang awalnya mudah menjadi susah dan mengundang kebinasaan, ya. Begitu juga sabda Nabi SAW, ya, kepada 3 orang sahabat yang mereka gulu, ya. Ma'ruf bagi kita ini hadis, ya. Yang satu pingin gimana? Dia tidak akan nikah, ya, tidak akan nikah karena ingin fokus ibadah. Yang satu tidak akan tidur malam sama sekali, dia akan senantiasa sholat malam, ya, setiap hari sholat malam dari awal malam sampai akhir, nanti tidurnya mungkin siang. Yang satu selalu berpuasa setiap harinya, tidak pernah tidak puasa, ya. Bukan tidak pernah berbuka, maksudnya tidak pernah tidak puasa di siang hari, ya. Kalau malam hari jelas dia berbuka, tapi ini termasuk gulu, ya. Sehingga Nabi SAW menjelaskan pada mereka sesuatu perkataan yang sangat indah, peringatan bagi kita. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Nah, perhatikan bagaimana sikap gulu itu oleh Kanjeng Nabi SAW disebut raghiba an sunnatillah, raghiba an sunnati Rasulillah, ya. Yang benci, orang-orang yang benci dengan sunnahnya Kanjeng Nabi. Jadi bersikap berlebihan itu petunjuk, ya, ciri khas dari orang yang nggak suka sunnah. Maka kita lihat, ya, orang-orang yang nggak suka sunnah itu pasti berlebih-lebihan. Entah berlebih-lebihan dalam hal membenci sunnah itu, atau berlebih-lebihan dalam menambah-nambahi, memperberat diri, ya. Maka muncul tuh golongan ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Nah, yang benar, yang lurus itu adalah yang mereka berpegang teguh kepada sunnah, ya. Mereka iktisam, berpegang teguh kepada sunnah itu yang lurus. Jadi kalau orang, masyarakat itu ingin mengetahui golongan ekstrem itu seperti apa, ya harus kita tanya patokannya apa dulu, ya. Kalau dalam ilmu sains kan ada yang namanya akurasi, ya, akurasi dan presisi. Ketika akurasi itu sebagai suatu garis, ya, nah maka simpangan baku yang dibolehkan itu namanya toleransi, toleran. Selama dia masih ada di simpangan itu maka boleh, nggak masalah. Ini toleransi di dalam Islam, ya, dalam perkara-perkara yang ijtihadiyah kita boleh, nggak masalah. Berbeda pendapat, kita mengatakan beliau salah, ya, tapi ada kemungkinannya benar, dalam hati kita meyakini seperti itu, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita toleran tanpa batas, paham, ya? Toleransi tanpa batas itu akan menyebabkan kemudian agama Islam ini atau agama ini menjadi kehilangan syariatnya secara sendiri, ya. Dan orang yang menyimpang kiri maupun kanan itu yang melebihi titik toleransi ini, ya.
Nah, dari mana kita tahu titik itu atau garis itu atau koridor itu? Belajar hadis. Ya. Orang yang tidak pernah belajar hadis, kita akan lihat pasti menyimpangnya paling banyak. Semakin jauh seseorang dari ilmu hadis, dari membaca hadis-hadis Nabi SAW, maka akan kita lihat semakin banyak penyimpangan yang dia lakukan. Gitu. Ya. Kenapa? Karena pasti dia nggak punya opsi lain, ingin mendekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nggak tahu caranya. Akibatnya apa yang dilakukan? Bikin sendiri, kan gitu. Sekiranya dia mau, dia mengenal sunnah, dia mengenal hadis, terlalu banyak hadis itu untuk bisa dia amalkan semua. Seumur hidup mungkin nggak habis-habis, kalau mau. Tapi karena nggak puas, apalagi nggak pernah buka hadis, akhirnya dia buat sendiri. Ya, modifikasi. Kemudian kaidah yang kelima. Ya, hadis tadi man raghiba an sunnati falaisa minni, ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian kaidah yang kelima, ini penting bagi kita, bahwa amal yang sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi tidak istiqomah ya. Nah, jadi yang penting itu istiqomahnya ya. Yang penting itu adalah istiqomahnya. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 6. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, manusia untuk istiqomah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian ya. Hanya saja yuha ilayya, diwahyukan atas diriku ya, diberi wahyu atas Kanjeng Nabi SAW. Ini yang membedakan beliau dengan manusia yang lain ya. Nah, annama ilahukum ilahu wahid ya. Maka ketahuilah bahwasanya diwahyukan pada Nabi SAW bahwa Tuhanmu ya, itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Wahid. Fastaqimu ilaihi, maka beristiqomahlah ya di jalan tersebut ya, pada wahyu yang diwahyukan dibawa oleh Nabi SAW tersebut. Wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terdapat dua perintah. Pertama istiqomah dan kedua istighfar. Kenapa? Karena manusia itu hanya bisa berusaha, dan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu seperti apapun manusia berusaha pasti akan ada saat-saat tergelincir ya. Maka kita diperintahkan untuk berusaha istiqomah semampu kita, meskipun pada akhirnya secara kauni manusia itu ada saatnya tergelincir. Jalan keluarnya apa? Istighfar, kan gitu. Qulu bani Adam khata ya, setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Inilah kesempurnaan manusia. Berkali-kali kami sampaikan ya, bahwasanya kesempurnaan manusia itu bukan yang tidak pernah salah, karena nggak ada manusia yang nggak pernah salah ya. Hatta Nabi SAW, kecuali dalam perkara penyampaian wahyu ya. Jadi beliau itu terjaga dalam perkara penyampaian wahyu. Akan tetapi dalam tindakan sesekali beliau salah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya apa yang menyebabkan beliau sempurna? Beliau langsung ditegur dan langsung bertobat saat itu juga. Ini yang berbeda ya. Maka kita kenal turunnya ayat-ayat ya, semisal surat apa? Abasa ya, Abasa wa tawalla. Kemudian tentang hadis Nabi SAW ya, yang awalnya menyebabkan gagal panen ya. Nah, kemudian karena beliau itu memerintahkan untuk tidak usah disilangkan kurma itu ya. Tapi ternyata beliau salah dalam perkara itu ya. Beliau salah dalam perkara itu. Maka beliau menyatakan bahwasanya antum a'lamu bi umuri dunyakum, panjenengan semua itu lebih berilmu tentang urusan dunia
Ya jelas, ini logis. Bayangkan kalau tanpa hadis ini, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan munculnya hadis ini, asbabul wurud dari hadis ini, maka orang itu akan berlebihan, ya, berlebihan dalam menyanjung Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke tingkat ilahiyah. Ya, bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling tahu tentang ilmu astronomi, menjadi astronot, ilmu apa wes, pertambangan beliau paling ahli. Enggak seperti itu. Ya masa lalu belum ada ilmu pertambangan, jelas tidak mungkin. Justru menunjukkan bahwa ilmu pertambangan itu masih letaknya di bawah ilmu syar'i. Kenapa? Karena orang paling utama itu tidak butuh untuk mengilmui ilmu pertambangan, tapi paling berilmu dalam perkara ilmu syar'i. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang jelas dari kaidah ini adalah kita ambilkan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berasal dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul a'mali ilallah, ya, ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah taala itu adalah amalan yang atwamuha, yang didawamkan, yang dilaksanakan secara kontinu, dirutinkan, ya. Wa in qalla, meskipun jumlahnya sedikit, ya. Jumlahnya sedikit, tapi kalau dia rutin itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dalil utama dari kaidah kita, ya. Bahwasanya orang yang bersedekah meskipun sedikit tapi dia jaga agar apa? Keikhlasan itu dia latih. Daripada orang yang sekali sedekah langsung 1 miliar, 1 miliar gede banget nih, ya. Tapi 2 hari setelahnya dia nyesel. Dibanding orang yang dia sedekah mungkin tidak banyak, ya, sehari 100.000. Oh, banyak ya itu ya. Ya maksudnya lebih sedikit daripada yang 1 miliar gitu ya. Subhanallah, ini orang sehari 100.000. Ya ada orang yang sedekah mungkin sehari 1.000, ya. Karena kelebihan dari uang makan dia sisihkan itu, dia masukkan ke dalam infak masjid. Tapi setiap hari dia rutinkan, maka orang yang seperti ini akan terlatih keikhlasannya. Ya, kenapa? Karena dia akan menganggap itu seperti hal yang dia lupakan saja, telah lalu. Dan sedekah yang paling baik, ya, para ulama menjelaskan sedekah yang paling baik itu seperti buang ingus katanya. Ya, buang ya pokoknya hal-hal yang hajat, ya, air seni atau apapun, orang yang dia begitu dikeluarkan nggak akan berpikir untuk memasukkannya lagi, kan gitu, ya. Jadi dia sudah lupakan saja. Nah, seperti itu amalan-amalan yang meskipun sedikit tapi dirutinkan. Contoh lain adalah sholat witir. Saya pernah ceritakan, ya, jelaskan bahwa sholat witir itu rutinkan karena itu sholat yang termasuk sholat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya, ya. Sebagian ulama menyatakan fardu, wajib, ya. Sebagian yang lain menyatakan sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah itu ditekankan, sedangkan wajib berarti kalau tidak dilaksanakan dia berdosa. Nah, maka meskipun hanya 1 rakaat, ya bukan hanya 1 rakaat itu saja, maksudnya panjenengan 2 rakaat sholat malam kemudian 1 rakaat witir. Rutinkan kalau bisa, meskipun sedikit, gitu ya. Nah, ini kaidah yang ke berapa tadi? 5, ya. Kemudian kaidah yang ke-6 ini yang harus kita pahami ketika kita menimbang maslahat dalam beramal, ya. Bahwasanya amal yang hukumnya wajib itu lebih utama, lebih besar pahalanya daripada yang sunnah, betul, ya, daripada amalan-amalan yang sunnah. Nah, kaidah ini agar kita mengetahui ketika kita beramal sesuatu yang sunnah semangatnya minta ampun, ya, jangan sampai kemudian untuk perkara yang wajib kemudian seadanya aja. Giliran yang wajib seadanya saja, kalau yang sunnah semangat. Contohnya, ya, urusan sholat tarawih kalau dalam bulan Ramadan itu, ya, orang itu akan meluangkan waktunya, ya, capek aja nggak dia rasakan. Tapi giliran paginya subuh, zuhur nggak kelihatan, ya, di masjid nggak kelihatan, hanya tarawih saja dia 30 hari.
Nah, orang yang seperti ini salah memahami maslahat, ya, menimbang maslahat yang lebih besar daripada maslahat yang di bawahnya. Nah, dalilnya kita ambilkan kaidah ini dari kaidah yang dibangun oleh para ulama dari sebuah hadis, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, tentang hadis qudsi, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in." Ya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi, ya, dengan suatu amalan yang aku cintai daripada apa-apa yang aku wajibkan atasnya, ya. Jadi tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sebuah amalan yang aku cintai atau lebih aku cintai dibandingkan dengan amalan-amalan yang aku wajibkan atas mereka. Berarti amalan yang diwajibkan kepada hamba itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang lebih dicintai daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa, ya, yazalul abdi, ya, senantiasa hambaku itu yataqarrabu mendekatkan diri kepadaku ilayya bin nawafil dengan perkara-perkara yang sunnah sebagai tambahan terus menerus hatta uhibbahu sampai aku mencintainya, ya. Nah, artinya sunnah itu dilaksanakan terus menerus, tapi tetap perkara yang wajib adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahukan bahwa tidak ada amalan yang lebih aku cintai untuk mendekatkan diri kepadaku, ya, dibanding perkara-perkara yang aku wajibkan kepada hambaku tersebut. Nah, maka hati-hati, ya, termasuk di dalamnya ini dalam pembahasan kitab Tauhid kemarin yang sebelumnya terkait dengan nazar. Ya, nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang asal muasalnya dia tidak wajib, tapi kemudian mewajibkan diri sendiri. Ya, dalam rangka apa orang mewajibkan itu? Dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Wong tidak wajib kok dia jadikan wajib. Ya, itu bukan mengubah hukum, tapi dia menjadikan itu sebagai niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka orang yang seperti ini, ya, pada dasarnya asalnya sebelum terjadi nazar itu sebaiknya tidak dilakukan. Sebagian ulama menyatakan hukumnya mubah, sebagian yang lain menyatakan makruh, dan yang lain juga ada yang menyatakan haram. Tapi begitu nazar itu sudah terjadi, ya, baik yang dia sifatnya mutlak maupun yang muayyanah, ya, muqayyad, maka dia harus dilakukan atau dipenuhi. Nah, maka inilah sifat dasar manusia, ya. Sifat dasar manusia yang pernah saya sebutkan apa? Sifat dasar manusia itu menganggap menyakiti diri sendiri itu sebagai bentuk taqarrub ilallah, ya. Seakan-akan ini hawa nafsu bermain di dalamnya, kan gitu, ya. Jadi mereka menganggap bahwa menyakiti diri sendiri itu mampu menghapuskan dosa. Makanya kita lihat di umat lain itu terjadi yang seperti itu. Ada yang dia hidup ala pertapa, meninggalkan duniawi, ya, sama sekali tidak nikah, menghilangkan menjauhi kenikmatan pernikahan, ya, makanan-makanan enak, menyiksa diri, ya, dalam rangka apa? Dia menganggap itu mengangkat kedudukannya di hadapan ilahi. Ya. Atau yang lebih dekat dengan Islam, sempalan dari Islam, orang-orang Syiah yang menyakiti, melukai diri mereka, ya, mengalirkan darah dari tubuh mereka dianggap sebagai bentuk taqarrub ilallah. Nah, seakan-akan ini sifat dasar yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke manusia, ya, yang itu digunakan untuk menguji apakah manusia itu akan berlebih-lebihan hulu ataukah tidak.
Ya, di dalam Islam, ajaran yang sahih, ajaran yang lurus tidak ada menyakiti diri sendiri yang merupakan bentuk takarub. Ibadah apa sih yang menyakiti diri sendiri? Puasa? Nggak ada orang puasa sampai meninggal. Bahkan orang sakit karena puasa itu wajib untuk membatalkan. Ini indahnya Islam. Ya. Haram hukumnya bagi orang yang dia tidak mampu puasa memaksakan diri untuk puasa. Kenapa? Karena membawa madharat. Kan gitu. Nah, justru malah haram. Sholat nggak kuat berdiri, boleh duduk. Kan gitu ya. Nggak mampu duduk, ya, berbaring. Ya, sholat berbaring nggak mampu juga dengan isyarat. Nggak mampu dengan isyarat, ya disolatkan. Udah berarti ya sudah selesai waktunya ya. Dia disolatkan untuk terakhir kalinya. Nah, dan ini dijelaskan pula oleh para ulama, diantaranya adalah perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Ya, beliau menjelaskan man saghalahu al-fardu anan nafli fahuwa maqdur wa man saghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrur. Ya. Barang siapa yang saghalahu, yang dia tersibukkan ya al-fardu dengan sesuatu yang wajib dari nafilah, dari yang sunnah. Jadi dia orang yang tidak mampu melakukan yang sunnah karena sibuk dengan hal-hal yang wajib. Ya, fahuwa ma'zur. Maka dia adalah orang yang diberi uzur. Jadi ketidakmampuan dia melakukan sunnah atau mengamalkan hal-hal yang sunnah itu memiliki uzur. Kenapa? Karena sudah melaksanakan yang wajib. Ya, contohnya misalnya orang yang dia memang memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, ya tanggungannya banyak, dia menghidupi keluarganya itu dan sibuk untuk mencari ma'isyah, perkaranya wajib. Ketika dia meninggalkan atau tidak mampu untuk melaksanakan sholat sunnah di siang hari, ya sholat semisal sholat duha, ya sholat rawatib, karena perkara tersebut, maka dia adalah orang yang diberi uzur menurut siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan sebaliknya, ya orang-orang waman saghalahu naflu, barang siapa orang yang dia disibukkan dengan perkara yang sunnah anil fardi, ya sehingga tidak mampu untuk melaksanakan yang wajib, fahuwa maghrur, maka dia adalah orang yang maghrur, orang yang tertipu. Ya, gurur itu tipuan, ya maghrur itu tertipu, berarti dia semangat melaksanakan yang sunnah tapi justru terlewat dari yang wajib. Nah, maka ini menunjukkan kaidah yang beliau pahami dari apa yang kita bahas juga, ya, bahwa yang wajib itu harus lebih utama daripada yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah melalaikan yang wajib atau mengurangi bagian dari yang wajib. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kaidah yang ketujuh, ya, dalam beramal. Pada dasarnya lebih utama untuk bersegera dalam beramal. Ya. Jadi pada dasarnya, ya, beramal, menyegerakan beramal, ya, itu mubadarah dalam beramal itu adalah utama, ya, afdal. Ya. Akan tetapi dibolehkan untuk menahan amalan tertentu jika mengandung kemaslahatan yang lebih besar dengan menahannya. Ya. Jadi di situ ada penimbangan maslahat. Mana yang lebih utama atau mana yang maslahatnya lebih besar jika suatu amalan itu diamalkan sekarang atau nanti menunggu dulu. Ya. Nah, maka kaidah ini terkait juga dengan ta'ajjul yang sudah kita bahas waktu menuntut kaidah-kaidah menuntut ilmu. Larangan untuk terburu-buru, ya. Mubadarah dan ta'ajjal, ya, itu berbeda. Mubadarah itu bersegera, ya, bersegera untuk beramal. Sedangkan ta'ajjul itu tergesa-gesa. Bedanya apa? Ini kemarin sudah kita bahas, yang hadir kemarin. Bedanya tergesa-gesa dengan bersegera dalam beramal. Kalau bersegera itu tetap dia memenuhi tahapan-tahapannya, itu bersegera. Sedangkan yang namanya ta'ajjul atau terburu-buru itu maunya langsung lompat, ya. Sehingga
cenderung nekat bukan berani, ya, cenderung tanpa perhitungan orang ta'ajul itu. Ngaji hari ini, subhanallah, ikut daurah, pulang daurah 3 hari, orang tuanya langsung, Pak, jenggotnya jangan dicukur, panjenengan potong itu semua celana, ngomong sama orang tuanya seperti ini. Nah, ini bukan mubadarah, ya, ini yang namanya ta'ajul, nggak pas diterapkan, ya, terlarang dia. Dan sejenis ini mungkin masih pernah kita lakukan atau kita alami, sejenis dengan ini, ya. Contohnya bagaimana kita menghukumi masyarakat di sekitar kita sebagai orang-orang jahil karena ta'ajul, ya. Karena kita tergesa-gesa, ya. Hanya karena tidak ngaji sama kita atau bareng dengan kita, hanya karena mereka ngajinya itu bukan bersama di daurah di tempat kita ngaji, kemudian dianggapnya mereka itu jahil. Masya Allah, ya, jangan buru-buru. Seorang dai itu adalah dokter. Adakah dokter yang mencela pasiennya? Enggak. Dia akan mendatangi dokter. Dokter itu mendatangi pasien dengan rasa kasihan, kasih sayang, diobati, diarahkan. Kecuali ngelawan pasiennya, ya sudah, biarkan aja nanti meninggal sendiri. Tapi tidak seperti itu di dalam berdakwah, ya. Jangan sampai kita seperti sebagian orang yang dia itu ta'ajul dalam berdakwah, ya, bukan hanya beramal tapi juga berdakwah, sehingga saya sudah menyampaikan, Pak, yang penting saya nyampein, terserah dia mau nerima mau enggak. Ini ta'ajul, ya. Perkaranya bukan panjenengan sudah menyampaikan atau belum, cara panjenengan menyampaikan itu sudah benar atau belum. Kalau cuma menyampaikan gampang, ya. Nah, jadi pada dasarnya lebih utama untuk bersegera, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133, ya. Nah, ini yang sering dibacakan oleh para dai ketika selesai bulan Ramadan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Ya, uiddat lil muttaqin, ya. Wasari'u, bersegeralah dan bersegeralah kalian ila maghfirati mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kalian, ya. Wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju ke surga, arduha, yang luasnya itu seluas as-samawati wal ard, yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, wasari'u itu perintah Allah Subhanahu wa taala agar bersegera. Jadi pada asalnya beramal itu sebaiknya bersegera, ya, pada hukum asalnya, ya. Begitu juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bi'amali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, ya. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaki ta'il laili muslim, yang fitnah itu datang bergelombang-gelombang seperti gulungan-gulungan malam, potongan-potongan malam. Di mana dengan fitnah tersebut yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, ya. Ada laki-laki yang dia pagi harinya masih beriman, pada sore harinya sudah kafir. Dan sebaliknya, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, dan ada lagi orang yang dia itu sorenya masih beriman, pagi hari bangun tidur sudah kafir. Saking beratnya fitnah-fitnah yang datang semakin lama semakin pekat ini, ya. Nah, kenapa mereka bisa melakukan atau mengalami seperti itu, ya, kafir dengan cara yang cepat seperti itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita, yabi'u dinahu bi aradim minad dunya. Mereka menjual agama mereka, menjual agamanya dengan sebagian kecil dari perkara dunia, ya. Nggak kuat dengan kemiskinan, nggak kuat dengan kehinaan, nggak kuat lama nggak ketemu jodoh, ya, nggak kuat dengan perkara-perkara duniawi, ya, maka dia korbankan urusan agamanya untuk perkara tersebut, ya, untuk mendapatkan bagian kecil, bi'aradin, perkaranya sedikit, kecil, sedikit. Bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
beliau menyabdakan demikian. Ya. Nah, habis sih. Kemudian kita lanjutkan sebentar sedikit ya, nggak apa-apa. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang menahan suatu amalan yang pada asalnya lebih baik untuk disegerakan karena melihat maslahat yang lebih besar. Ini juga banyak sebenarnya. Ada beberapa, di antaranya adalah kisah yang masyhur tentang bangunan Ka'bah, ya. Bangunan Ka'bah di masa zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejarahnya Ka'bah itu dulunya ukurannya lebih gede dari yang sekarang. Ya, jadi lebih gede dari yang sekarang. Kemudian runtuh ketika terjadi banjir di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muda dan belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian orang-orang Mekah ngumpul ke duit, ya, ngumpul ke harta patungan untuk bangun Ka'bah. Ya, membangun kembali. Dan ternyata karena membangun Ka'bah ini disyaratkan oleh mereka dari harta yang halal, duitnya kurang. Karena kebiasaan orang-orang Mekah jahiliyah masa itu, mereka mengambil dari harta haram. Maka ketika dia dikumpulkan harta yang halal itu, jumlahnya kurang, sehingga ukuran Ka'bah menjadi lebih kecil. Ya. Nah, lebih kecil dari yang seharusnya yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau itu mengalami Fathu Makkah, ya, melihat Ka'bah itu, beliau bersabda di hadapan Aisyah, laula hadasahu, ya, hadasatu ahdi qaumiki bil kufri, ya. Kalau bukan karena kaummu itu, ya Aisyah, ya, orang-orang Mekah itu baru saja masuk ke dalam Islam dari kekufuran, ya, baru saja entas keluar dari kekufuran, ya, lanaqattu al-ka'bata faja'altuha ala asasi Ibrahim, ya, maka niscaya aku akan rombak Ka'bah itu, ya, dan akan kubangun lagi di atas asas pondasi yang dulu Nabi Ibrahim bangun. Jadi sekarang di bawah Ka'bah itu, di bawah Ka'bah yang sampai bentuk lekungan itu, ya, rukun Yaman itu ada pondasi yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kalau mau dibongkar masih ada, ya. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir, ya, kalau itu dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ketika orang-orang Mekah itu baru saja masuk ke dalam Islam, maka mereka akan kecewa. Wah, ini gimana nih? Kita sudah mau masuk Islam, kok malah bangunan Ka'bah diruntuhkan? Ini kurang ajar ini berarti Muhammad. Mereka akan berpikir seperti itu meskipun mereka masuk Islam karena keimanannya belum tinggi, belum kuat. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat maslahat yang lebih besar untuk menahan itu, ya. Nah, sehingga baru Ka'bah itu diperbesar, ya, di zaman kekhalifahan. Ya, qadarullah saya lupa, ya, dia dibesarkan lagi dan kemudian dibangun ulang lagi lebih kecil, ya. Sampai sekarang. Jadi bangunan Ka'bah yang sekarang ini sudah renovasi yang hasil yang ketiga, ya, yang ketiga dibangun, dan bukan bangunan sebagaimana di zaman mudanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi pondasi Ibrahim itu masih ada di bagian bawah dari lantai Masjidil Haram bagian tengah itu, ya. Nah, ini adalah kaidah, ya, kaidah yang yang bisa kita amalkan dalam banyak hal, ya, luas dalam perkara yang wasi. Ketika panjenengan melihat suatu perkara hukumnya sunnah, maka kita timbang maslahatnya, mengamalkannya atau mafsadat yang muncul, Contohnya, ya, saya contohkan nih, dalam berpakaian. Kita tidak menafikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai pakaian gamis, jenis gamis, ya, pakaian yang kita pahami itu, yang panjang. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pakaian suhrah. Apa itu? Pakaian suhrah itu yang bikin orang itu menjadi pusat perhatian.
ketika dia dipakai orang itu langsung orang lain akan melihat ke arah dia karena beda sendiri, beda nih. Maka kita timbang maslahatnya. Jika itu perkaranya sunnah dan kita menimbang dengan mafsadat yang bisa muncul dari suhrah itu, maka tidak perlu kita buru-buru untuk mengamalkan yang sunnah itu. Ya. Berpakaianlah biasa dulu. Kenapa? Karena kita tidak hidup di lingkungan pondok pesantren yang orang memang biasa memakai pakaian itu. Paham nih? Nah, jadi jangan cenderung membedani gitu loh. Ahlu sunnah itu bukan orang yang bedani, bukan orang yang suhroh, ingin tenar, ingin orang melihat ke arah dia hanya karena penampilannya. Bukan. Ya. Ini perkaranya sunnah saja, artinya bahkan mubah. Kita memakai baju koko juga mubah, nggak masalah. Pakai peci juga nggak masalah, kan gitu. Nggak perlu harus pakai sorban, gubet-gubet. Meskipun kalau memakainya ya nggak masalah juga, artinya silahkan. Tapi pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pakaian yang bukan pakaian suhrah, itu saja yang harus kita pegang lebih dahulu. Ya, nah maka jika ada orang yang menyatakan coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di Indonesia misalnya, ya hidup di Indonesia, mungkin dia pakai baju, beliau akan pakai baju sorjan. Ya nggak, walau alam bisawab, saya kurang tahu juga. Bisa jadi pakaian di Indonesia jadi menggunakan gamis semua juga bisa. Ya, terlalu jauh kita berpikir seperti itu, terlalu jauh. Artinya perkara-perkara yang hukumnya tidak sampai ke wajib, maka jangan dipaksakan sehingga menimbulkan madarat atau mafsadat dari perlakuan atau amalan tersebut. Ya. Nah, ini bisa dipahami. Dan lain-lain ya, misalnya menggunakan mikrofon untuk tilawah sampai malam ya, katanya ini kan syiar ya, biar orang setahun sekali lah bulan Ramadan biar orang itu dengar semua syiar Ramadan. Tidak perlu ya, mengganggu orang itu hukumnya haram ya. Syiarnya ini hukumnya sunnah saja, kalaupun masuk sunnah gitu loh ya. Kalau enggak ya sudah baca saja, maksudnya baca di masjid sendiri-sendiri nggak masalah ya. Atau mungkin berkumpul yang satu mengoreksi bacaan yang lain, subhanallah kan gitu ya. Nah ini bacaannya belum tentu benar pakai mikrofon. Nah jadinya ya mafsadatnya bertumpuk-tumpuk ya. Nah kita hindari itu ya. Sepertinya hari ini kita dapat 4 kaidah saja. Jadi 4 kaidah dari 9 kaidah dalam beramal. Tapi tidak apa-apa ya, 2 kaidah yang lain mungkin bisa kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Dan untuk materi kaidah ini ya, materi kaidah ini secara khusus karena ini tematik, saya belum tahu, nanti akan dikabari lagi pelaksanaannya, atau apakah hari Sabtu pekan depan atau Ahadnya atau hari yang lain, karena menunggu konfirmasi dari asatid yang punya jadwal ya, punya jadwal, karena ini kan minjem, sebenarnya kita itu minjam waktu, udah waktu komat tahu-tahu ya. Kita akhirkan sekian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.